Ini merupakan miniatur laboratorium IPS yang telah kelompok kami buat. Nah, mari saya jelaskan bagian dari miniatur laboratorium IPS. Yang pertama, terdapat pintu masuk untuk peserta didik masuk di laboratorium. Kemudian ada beberapa meja dan kursi untuk peserta didik melakukan pembelajaran di laboratorium. Kemudian ada tempat guru. Kemudian ada papan tulis. Lalu terdapat SOP Laboratorium IPS dan ada struktur organisasi laboratorium. Kemudian pada laboratorium IPS terdapat ruang solusi yang di belakang laboratorium. Kemudian ada penunjang pembelajaran di laboratorium seperti gambar peta ini. Kemudian ada gambar-gambar yang terkait mata pelajaran IPS. Itu tadi penjelasan bagian-bagian yang terdapat pada miniatur laboratorium IPS yang telah kami buat. Selanjutnya pemaparan SOP Laboratorium IPS dan struktur organisasi Laboratorium IPS. Selanjutnya yaitu terdapat standar operasional prosedur laboratorium IPS. Yang pertama yaitu mencakup lingkup dari semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan alat dan bahan dalam laboratorium. Yang kedua yaitu terdapat tujuan. Di sini tujuan memberi jaminan ketersediaan alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung di dalam penggunaan laboratorium. Yang keempat yaitu penanggung jawab. Di atas sendiri terdapat ketua laboratorium dan juga anggota pengurus laboratorium. Yang keempat yaitu ketentuan umum tata tertib di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu mengisi buku kunjungan laboratorium. Yang kedua, mengetahui fasilitas dalam laboratorium IPS. Yang ketiga, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium. Yang keempat, tidak dibenarkan membawa makanan dan juga minuman. Yang kelima yaitu merokok dan berhias dalam laboratorium. Yang keenam yaitu mematuhi dan memenuhi standar kerja di dalam laboratorium. Yang kelima terdapat pelayanan kesehatan, yaitu terdiri dari mengisi format registrasi. Yang kedua yaitu pelayanan substansi dikenakan biaya sesuai dengan ketetapan. Di dalam standar operasional laboratorium IPS terdapat prosedur dalam laboratorium. Dalam prosedur laboratorium terdapat 3 bagian dalam penggunaan laboratorium. Yang pertama, prosedur pemakaian laboratorium untuk praktikum persiapan. Laboratorium mempersiapkan sarana dan prasarana laboratorium seperti komputer bagi pengguna laboratorium yang meliputi membuka ruang lab dan memastikan bahwa ruangan dalam keadaan bersih. Yang kedua yaitu prosedur pemakaian laboratorium untuk pelaksanaan penelitian. Pada saat penelitian dilaksanakan, tahap yang harus dilakukan yaitu meliputi laboratorium teknisi, mempersiapkan sarana dan prasarana laboratorium, komputer bagi
pengguna laboratorium. Yang kedua, asisten laboratorium. Peneliti memastikan bahwa komputer dan sarana dan prasarana pendukung siap digunakan. Yang ketiga, saat pelaksanaan penelitian harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan. Prosedur perawatan dan perbaikan laboratorium meliputi yang pertama, laboratorium mengecek semua peralatan laboratorium setiap bulan. Yang kedua, laboratorium mengisi form kondisi peralatan laboratorium. Yang ketiga, laboratorium mendapat mendata peralatan yang rusak dan memasukkan pada form peralatan yang rusak. Yang keempat, laborat mengecek apabila peralatan tersebut dapat diperbaiki sendiri. Bila tidak, maka laboran memberitahu dan meminta persetujuan kepala laboratorium untuk perbaikan di luar atau mengganti dengan yang baru. Yang kelima, kepala laboratorium menyetujui dan menandatangani. Yang keenam, surat pengajuan peralatan laboratorium ditujukan kepada kepala departemen. Selanjutnya terdapat struktur bagan pengurus laboratorium. Yang pertama ada kepala sekolah, yang dimana dalam struktur pengurus lab, kepala sekolah merupakan pengurus tertinggi. Yang kedua, di sebelah kiri ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang dimana dalam sekolah tersebut wakakur ini berfungsi sebagai pembuat jadwal pemakaian lab. Kemudian di bawah kepala sekolah ada penanggung jawab lab yang dapat berhubungan langsung dengan kepala sekolah dalam pengelolaan lab IPS dan menjamin keamanan dan ketersediaan barang-barang yang ada di lab. Selanjutnya di sebelah kanan ada teknisi laboratorium, yang dimana teknisi ini yang bertanggung jawab juga dalam pengelolaan lab. Di bawah penanggung jawab terdapat koordinator mapel, yang dimana koordinator ini merupakan penghubung antar penanggung jawab lab dan guru mapel. Dan yang paling bawah terdapat guru mapel IPS yang akan mendampingi siswa ketika menggunakan lab IPS.